Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, dari sudut kepentingan politik penjajah, hasil penemuan arkeologi sekali lagi jadi pembenaran penjajahan yang dilakukan oleh bangsa kulit putih atas bangsa-bangsa kulit berwarna. Mengapa? Rudyard Kipling selain menyatakan menjajah bagai the white man's burden, juga merumuskan bahwa manusia jajahan Asia Afrika adalah half devil and half child, setengah setan dan setengah kanak-kanak. Apakah pandangan yang demikian ini merupakan perkembangan dari kesimpulan Paus Alexander VI 1494 Masehi yang membenarkan kerajaan Katolik Spanyol dan Portugal dalam memelopori menjajah bangsa-bangsa Asia Afrika dan penduduk asli di benua Amerika? Hal ini disebabkan penilaian bahwa bangsa-bangsa di luar negara Gereja Vatikan adalah bangsa yang biadab. Negaranya pun dinilai sebagai terra nullius, wilayah tak bertuan. Pernyataan Rudyard Kipling. Selanjutnya, send forth the best ye breed, maka kirimkanlah generasi keturunanmu yang terbaik untuk melayani kebutuhan tawananmu, orang yang terjajah. Menunggulah dengan tabah. Ditekankan lebih lanjut, on flutter, fall, and wheel, menjaga kawanan liar dan buas. Siapa yang dinilai sebagai kawanan liar dan buas? Jawabannya, manusia kulit putih sebagai manusia beradab dan terhormat karena secara arkeologis keturunan Homo sapien. Sebaliknya secara arkeologis, bangsa-bangsa kulit berwarna yang terjajah merupakan keturunan Pithecanthropus erectus. Mereka inilah maksudnya bangsa-bangsa kulit berwarna. Dari kacamata penjajah, kulit putih adalah sebagai kawanan liar dan buas. Bangsa-bangsa yang terjajah adalah bangsa-bangsa Asia Afrika. Terhadap bangsa Indian di benua Amerika, mereka juga menilai sebagai kawanan liar dan buas. Oleh karena itu, atas nama mission sacre, misi suci, mereka telah melakukan genosida, yaitu memusnahkan. Tidak mengherankan pada masa abad penjajahan, the age of imperialism, di barat tumbuh subur pandangan yang menistakan bangsa-bangsa kulit berwarna, antara lain Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politikanya menyatakan orang-orang negro begitu hitam kusam dari kulit kepala sampai ke telapak kaki dan hidungnya pesek. Mustahillah bagi kita untuk mengasihaninya. Mengapa demikian? Selanjutnya Montesquieu menandaskan tidak mungkin untuk dapat dibayangkan bahwa Tuhan yang maha bijaksana telah memberikan ruh, apalagi ruh yang baik, ke dalam tubuh negro yang hitam kelam itu. Montesquieu melihat negro sebagai makhluk yang tidak memiliki ruh kemanusiaan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, C. Carroll menulis The Negro as Beast in the Image of God. Bangsa negro adalah binatang dalam pandangan Tuhan. Pendeta Reverend Joseph Fries menulis pula tentang A Bible Defense of Slavery, pembenaran Bible terhadap perbudakan, 1852. Bertolak dari pandangan yang demikian itu, sah-sah saja perburuan terhadap orang kulit hitam dari benua Afrika atau bangsa negro Afrika untuk dijadikan komoditi budak belian. Sehubungan dengan masalah budak belian ini, Rasulullah SAW memelopori revolusi abolisi perbudakan, penghapusan perbudakan sejak abad ke-7 Masehi. Tidak hanya dibebaskan atau dimerdekakan, tetapi juga diangkat derajatnya. Misalnya Bilal sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalangan gerejawan justru membenarkan perbudakan. Hal ini baru sedikit berubah setelah tampil Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln menyatakan perang perbudakan 1861 sampai 1865 Masehi. Amerika Serikat diproklamasikan sebagai negara produk Protestant Revolution pada tanggal 19 April 1775
dan sekaligus dikenal sebagai pendekar demokrasi. Namun baru 100 tahun kemudian berhasil mengadakan abolisi perbudakan setelah terjadi perang perbudakan, yaitu tahun 1861 sampai 1865. Walaupun demikian, di tengah demokrasi Amerika Serikat, Negro Amerika masih terkena diskriminasi. Hal ini terutama di bidang politik atau kedudukan eksekutif, kecuali di bidang olahraga, seni, dan sebagai prajurit militer. Di wilayah Indonesia Timur dijumpai pula etnis kulit hitam dan diberi nama oleh penjajah barat sebagai Papua, artinya daerah hitam, tempat perbudakan. Kompas 19 Juni tahun 2000 mengangkat tulisan tentang asal-usul nama Irian. Ternyata Franz Kaisepo adalah pengusul nama Irian, yang berarti sinar yang menghalau kabut. Jadi bukan berasal dari Bung Karno sebagaimana yang dituduhkan oleh golongan separatis organisasi Papua Merdeka. Gerakan OPM dan reformasi menyukai nama yang diberikan oleh penjajah barat, Papua. Walaupun Papua berarti daerah hitam, tempat perbudakan. Apakah ada tujuan lain menandingi gerakan OPM? Saudara-saudara sekalian, di sini juga terdapat upaya kedua penjajah barat untuk memusnahkan etnik ini. Caranya dengan mengambil pengalaman kerajaan Protestan Anglikan Inggris dalam menghancurkan dan memusnahkan penduduk asli Australia aborigin melalui minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi. Demikian pula tindakan kerajaan Protestan Belanda terhadap penduduk asli Papua. Penduduk asli sengaja dikemarkan pada minum bir dan minuman keras lainnya, sehingga mereka menjadi penderita alkoholisme. Hakikatnya, hal ini juga sebagai upaya genosida yang dilakukan secara sistematis oleh kedua penjajah barat terhadap Papua. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, sehubungan dengan hal tersebut, host Cokro Aminoto mengingatkan bahwa teori evolusi manusia sejalan dengan materialisme Karl Marx, menolak petunjuk agama tentang hakikat manusia yang berpotensi jasmani dan rohani. Teori evolusi lebih menekankan pada pemahaman manusia dari analisis fisiknya semata. Artinya teori evolusi manusia bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia yang diciptakan awalnya sempurna fi ahsani taqwim. Manusia tidak hanya berpotensi fisik jasmani semata, justru yang menghidupkan jasmani adalah potensi ruhaniah. Potensi fisik jasmani bersifat tidak abadi dan mengenal masa rusak dan hancur. Hal ini berbeda dengan ruh yang bersifat abadi. Teori evolusi tidak berbicara tentang adanya ruh pada jasmani manusia. Adapun manusia pertama dan nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa radhiyallahu anha, status kenabiannya adalah nabi untuk keluarga atau anak istrinya sebagai masyarakat kecil dan masyarakat pertama di dunia. Al-Quran tidak menjelaskan tentang adanya masyarakat sebelum Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu anha sebagai masyarakat manusia yang rendah martabatnya. Al-Quran menjelaskan tentang adanya manusia yang menjadi binatang pada periode sesudah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu anha. Al-Quran menjelaskan terjadinya kerendahan martabat manusia yang menjelma menjadi manusia binatang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam terjadi kutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum penentang Nabi Musa alaihissalam. Kaum penentang ini menjadi manusia kera yang memalukan. Jadi, manusia kera dalam tanda petik terjadi bukan sebelum Nabi Adam alaihissalam, melainkan pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian disusul untuk kedua kalinya pada masa Nabi Isa alaihissalam. Kelompok penentang ajaran Nabi Isa alaihissalam dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia babi.
Secara konkret, Al-Quran menjelaskan proses terjadinya manusia kafir berubah menjadi binatang pada periode kedua Nabi, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Al-Quran dijelaskan dengan istilah summa radadnahu asfala safilin, kemudian runtuhlah martabat manusia. Maksud istilah kemudian summa menunjuk waktu terjadinya pada masa sesudah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu anha, berubahlah kaum penentang ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam menjadi manusia binatang. Jadi sekali lagi bukan pada masa sebelum Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu anha.